Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail huwal malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ma lana rabbun siwa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang terhormat, pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kota Banjar, Kabupaten Banjar beserta jajarannya, dan pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah se-Banjarnegara, wabil khusus tuan rumah Kang Akrom, dan seluruh saudara seperjuangan, kawan-kawan Kokam se-Kota Banjar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dan opsnya ataupun seluruh jajaran anggota-anggotanya. Syukur alhamdulillah, tidak ada kalimat pantas yang kita aturkan kecuali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu indikator ketakwaan seseorang itu syukur. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal itu takwa. Ibnu Mas'ud menjelaskan salah satu indikator takwa itu ayyushkara fala yukaffar. Engkau bersyukur dan engkau tidak mengeluh dan engkau tidak kufur atas nikmat Allah. Lah bukti kesyukuran kita itu hari ini, saat hujan, saat dingin, saat panas, saat berjejal-jejalan kita di dalam ini, kita tetap berangkat. Para ulama menegaskan wala khairu fi man aqahul khurru wal burdu kaifa tuktasabu sifatil jaddi. Mustahil kawan-kawan Kokam yang badannya keker-keker itu, ya, yang tampak garang, ya, walaupun masih ada yang jomblo juga, itu nggak perlu dibahas lah ya. Itu semakin memperparah derita kawan-kawan nanti. Ya. Ya. Apapun kondisinya, wala khairu fi man aqahul khurru wal burdu. Kalau kondisi panas dijadikan alasan, kondisi dingin hujan dijadikan alasan, wis metu wae saka Kokam. Karena apa? Itu bukan mentalitas pejuang. Mentalitas pejuang itu siap dalam semua medan, siap dalam semua kondisi. Sehingga apa? Ia hanya berangkat dengan kalimat la ilaha illallah dalam setiap medan. Ini bisa difahami ya? Sehingga di Palestina saya, ya, di negara Timur Tengah, khususnya Palestina, tidak ada yang kemudian ikut Kokam, tidak ada yang ikut bela diri, tetapi siap membela kalimat la ilaha illallah. Kita ikut Kokam kena hujan mengkeret, ya, kupluan, ya nggak apa-apa, ya, sederhana nggak apa-apa. Begitu pula saya, karena saya ini nggak punya lemak, jadi berangkat ke sini tuh luar biasa dinginnya ini. Jadi mari kita saling bertarung. Jenengan bertarung dengan agenda ini, saya bertarung dengan agenda saya. Jadi tadi ini habis sampai Isya, saya ngisi langsung ke sini. Nanti kita sharing-sharing. Setelah itu besok pagi ada agenda sampai siang, sore dilanjut, malam, paginya dilanjut, kemudian dilanjut agenda malam saya harus sudah ngisi di Jogja. Artinya kita sama-sama bertarung dengan medan kita masing-masing. Jadi kalau Anda pakai Kokam, kok kemudian mentalnya segini, pintu terbuka. Ya, karena besarnya seseorang bukan karena besar badannya. Kecilnya seseorang bukan karena kecil badannya, tapi sejauh mana mentalitas untuk memperjuangkan kalimat Tuhannya. Bisa dipahami ya? Kira-kira saya ngomong bahasa Jawa gini nyambung nggak ini? Nyambung ya? Kalau nggak nyambung saya tutup, saya pulang. Ya. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenalan dulu lah. Kita sharing ngaji santai ya. Saya Solahuddin Zuhri, insya Allah kawan-kawan sudah kenal. Kalau belum kenal, dibuka saja di YouTube. Yang dulu geger-geger rame itu, ya ini orangnya. Atau belum dengar geger-geger rame? Belum, alhamdulillah kalau belum dengar. Berarti kawan-kawan kurang update, ya, kurang update.
Nanti tanya beliau ya. Cukup ya, nggak perlu saya lanjut. Nanti kalau saya lanjut malah jangan buka-buka hal-hal yang nggak perlu dibuka. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, gini, tema yang diberikan ke saya itu kokam, tangguh dalam kemanusiaan, dan kemudian berkemajuan apa? Tema kita apa? Untuk alam semesta. Pertama gini, saya akan mengawali terlebih dahulu berbicara kemanusiaan dengan seragam kita kokam pemuda ini. Minimal ada 4. Silakan dibuka dalam kemudian Al-Quran atau kemudian perspektif Al-Quran. Saya akan selalu membuka dan mengawali dengan pijakan keagamaan. Karena persyarikatan ini didirikan Ahmad Dahlan itu melalui kitab yang dikaji. Jadi bukan melalui dongeng. Ahmad Dahlan menyelesaikan mendalami 55 ayat, enggak lebih. Ya semua dibaca, tetapi yang fokus itu 55 ayat. Muhammadiyah hari ini berdiri megah. Usia Ahmad Dahlan wafat itu 55 tahun. Ini sebelum saya masuk materi, saya pengen bakar semangat dulu ini. Sudirman wafat usia berapa? 34 tahun. Mas Akrom, itu Mas. Apa 40? Expired. 34 itu wafatnya. Artinya pertempuran perangnya saat dia punya penyakit TBC di Tandu itu usia muda. Itu 34 ya. Kiai Sudirman itu kiai, guru ngaji, pimpinan cabang Muhammadiyah Cilacap ya, jenderal pertama kali. Saat pulang ke rumah diangkat menjadi jenderal, tanya istrinya, "Duwe apa, Dik? Punya apa?" "Ini loh, punya gelang, punya kalung." Sudah, untuk perjuangan. Lah kalau alasan karena hujan terus kemudian agenda kokam tidak berjalan, berarti Anda bukan anak ideologisnya Sudirman. Perlu dipertanyakan. Ya, bukan anak ideologisnya Sudirman. Karena anak biologis ya tampaknya nggak mungkin. Gitu. Itu yang pertama. Ahmad Dahlan usianya 55 tahun, pendek. Sudirman 34 tahun, pendek. Tapi manfaatnya banyak. Lah kalau kita tengok hari ini kita, maaf, saya ini ya dibilang tua ya nggak tua Mas Akrom, dibilang muda ya nggak muda amat lah. Saya 30 tahun ya, saya 33 tahun, 30 tahun saya ya. Kalau ikut Sudirman 4 tahun lagi saya wafat. Ibnu Athaillah As-Sakandari maka mengingatkan, ruba umrin ita saat amadu wa qalat amdaduhu wa ruba umrin katsiratin amadu qalilatin amadu. Ada orang itu usianya panjang tapi ramutu ya, ngebak-ngebaki dunia tok ya, entek beras tok ya, enggak mutu, usianya panjang, enggak ada manfaatnya. Ada orang usianya pendek tapi manfaatnya banyak. Lagi ini yang mana? Panjang apa pendek? Loh jenengan masuk guyu. Ini repot musuhku kami. Panjang apa pendek? Ini pendek apa? Panjang apa pendek? Ra penting. Ya? Panjang atau pendek itu enggak penting. Yang penting itu manfaatnya. Panjang ra mutu ya percuma, pendek ra mutu ya mudar. Pun jelas? Maka panjang pendek itu gak penting, yang penting itu manfaatnya. Maka dengan kokam ini kita berusaha memunculkan kemanfaatan kita. Sehingga ketika kemudian kokam mengangkat tema kokam peduli kemanusiaan, itu berangkat dari pemikiran panjang. Sebelum berbicara kemanusiaan, sesungguhnya apa yang melatar belakangi sehingga kita berbicara itu. Maka saya ingin membuka di dalam Al-Quran ini agar kemudian kita nggak ngawur, agar kemudian kita ini tercelup punya uslub sebagaimana uslub Allah, punya kemudian sibogoh Allah. Jadi kemudian punya warna sebagaimana warna yang kemudian telah diberikan Allah. Maka silakan nanti ditengok dalam surat
At-Taubah ayat 20. Nah, ini kalau kita berbicara tentang kemanusiaan nanti masuk dan kemajuan nanti berbicara di sini. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatin indallah wa ulaika humul faizun. Saya enggak mau ngaji panjang-panjang, pendek saja hari ini. Kalau kita berbicara kemanusiaan, sebelum kita masuk di sini, perspektif Al-Qur'an itu minimal 4. Yang pertama, manusia itu disebut dengan bahasa basyarun. Basyarun itu artinya manusia punya gairah fisik, punya seks, butuh makan, minum, ya sama seperti kemudian kambing, ayam, sama. Artinya apa? Kalau ngomong kokam, maka basarnya harus jelas. Maka kokam itu orang itu kelemah-kelemeh. Kelemah-kelemeh itu apa, Mas? Di sini apa? Letoy, mencela-menceli, keren tuh. Kalau ada seperti itu orang kokam itu jenenge. Maka basarunnya jelas, fisiknya harus tergarap. Loh, si ngomongnya cilik kok fisiknya tergarap? Oh, nggak usah didiskusikan. Tapi saya pun masih berlatih. Ya jelek-jelek gini ya memang jelek kan gitu. Ya jelek-jelek gini saya latihan. Ya panah ya masih main lah, berkuda main lah. Ya berenang nggak bisa berkilo-kilo lah, lumayan bisa berenang. Ya bela diri ya minimal sertifikat saya internasional nasional punya lah. Ya, iya jelek-jelek gini saya punya sertifikat nasional. Ya pernah juara nasional saya silat bela diri. Ya internasional punya. Saya mendirikan perwil perwakilan wilayah Tapak Suci Aljazair, santri saya 2000. Jadi sama peserta ini banyak santri saya. Bukan sombong, cuma umum. Ya biar kalian tertantang. Saya pengen tahu yang di Aljazair sana, di Afrika Utara sana itu latihan. Yang sini latihan terus nyapa? Terus ngapain? Kemulan, lambian doreng, tengah perempatan gaya ini, digertak mengkeret. Aduh, nggak gaul itu namanya, ya bubar saja. Maka saya ingin bangkitkan kembali, basarnya harus jelas. Saat kemudian kita dibutuhkan untuk li'i kalimatillah wa tanfidhi ahkami, sami'na wa ata'na, siap. Bisa dipahami? Saat kemudian agama harus ditegakkan, ya harus ditegakkan. Maka kokam ini adalah bagian diantaranya. Maka fisiknya harus kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kokam atau kemudian manusia itu disebut dengan annas. Annas itu dalam kitab Lisanul Arab dibuka, manusia sifatnya komunal, sosial, butuh satu dengan yang lainnya, bermasyarakat. Lah butuh kita dengan yang lainnya. Maka kokam itu rasa kemaki. Bisa dipahami? Kokam itu nggak boleh kemudian sepenting aku. Tengok tetangga kita, tengok barisan, tengok soft kita. Soft kita ini rapat dalam langkah yang sama atau jangan-jangan nggak rapat. Sehingga apa? Saat kemudian bergerak itu tidak dalam satu kata, tidak dalam satu barisan. Sofang ka'annahum bunyanun marsus. Lah ini bagian daripada ngomong kemanusiaan. Karena kalau ngomong kemanusiaan hanya sekedar charity, hanya sekedar pemberian, nggak ada bedanya. Bunda Teresa bantu miliaran, jenengan bantu berapa? Ini saya fair ngomongnya. Sana bangun sekolahan, jenengan bangun apa? Sana nolong orang masuk rumah sakit, alhamdulillah terus dibiayai, jenengan? Enggak juga. Ini bukan saya menghina, memang kenyataannya itu. Artinya apa? Kalau kemudian hanya berbicara humanitas, kemanusiaan, selesai, nggak usah dibahas. Humanitas yang difahami Islam itu berdasarkan pondasi keagamaan, berdasarkan pondasi tauhid, sehingga kualitasnya berbeda, sehingga tidak lekang oleh waktu, sehingga bentuk kemanusiaan yang saya munculkan itu betul-betul pemahaman, sehingga pada saat itu terjadi kemerdekaan. Buah hasil dari pemahaman tauhid berdampak menjadi kemanusiaan. Maka silakan dibuka. Kokam itu kudu sergap moco, literasinya harus dimainkan. Bukunya Buya Hamka yang kecil itu, Doktrin Keimanan untuk Kemerdekaan.
Artinya apa? Kalau tidak ada doktrin keimanan pada orang muslim pada saat itu, nggak merdeka negara kita. Lah siapa yang merawat itu? Para ulama. Siapa yang merawat itu? Guru-guru kita. Nah tadi saya nggak sepakat kalau beliau menyebut saya guru, ya. Menyebut saya ustadz nggak sepakat, karena kemudian identiknya ustadz itu gimana? Sarungan, beruban, terus kemudian agak batuk kan gitu. Terus sudah mulai sepuh. Nah ini karena masih muda jadi yes, mas gitu saja atau kang gitu saja. Tradisi di pemuda itu kang, ya. Dan itu ada di dalam anggaran dasar. Silakan dibuka lagi. Termasuk di dalam tapak suci itu manggilnya kang. Di pemuda itu juga kang. Jadi itu bukan gaya-gayaan. Memang kita dibentuk dari organisasi. Saya kira gitu ya. Paham ya ini? Bisa dipahami ya? Cukup? Cukup ya. Kita tutup dengan kalimat alhamdulillah. Ya. Saya lanjutkan. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua adalah An-Nas. Akhirnya apa? Berbicara kemanusiaan kita itu berbicara dari tauhid. Sehingga kalau tidak berdampak dari tauhid la ilaha illallah, itu nggak bakal muncul. Karena apa? Orang-orang di luar sana pun sama bantu, menolong. Tapi bedanya kita punya tekad yang berbeda. Sederhananya gini, kawan-kawan punya tiket naik bis, saya punya tiket naik pesawat. Lah kawan-kawan mau ikut naik pesawat dengan tiket bis, bisa nggak? Nggak bisa. Saya punya tiket pesawat lebih mahal, tapi naik bis, gunakan tiket pesawat, bisa nggak? Nggak bisa. Maka kebaikan itu harus mengikuti standar yang ditentukan. Lah standar yang ditentukan itu syariat. Lah syariat yang membawa Nabi. Bisa dipahami ya? Artinya apa? Apa yang diinginkan Allah? Lah yang diinginkan Allah adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Maka ya, kita ngomong humanitas itu berangkat dari la ilaha illallah. Saya nolong karena ini ajaran agama saya. Saya respect. Oh ada kena bencana, langsung saya bergerak. Oh Kokam langsung tanggap saat COVID, banyak orang kemudian kena dampak COVID misalnya. Oh ada orang luka di jalan misalnya, langsung tanggap. Terus kemudian ada orang yang butuh bantuan, langsung tanggap. Itu dampak dari pemahaman yang dalam. Sehingga berbeda kualitasnya. Tidak hanya sebatas dalam pandangan lahiriah. Itu yang kedua. Yang ketiga, manusia disebut al-insu. Al-insu itu manusia mempunyai potensi terdidik. Artinya apa? Bisa ditambah wawasannya sehingga mempunyai daya dobrak yang berbeda. Sehingga nanti berbicara tentang apa? Berkemajuan untuk alam semesta itu dampak dari pemikiran, pendalaman yang ia pahami berdasarkan ilmu. Tanpa ilmu berat. Ngapunten, maaf. Kokam dulu dibentuk, salah satu diantaranya adalah mengawal. Bukan hanya mengawal fisik dan tokoh, termasuk mengawal pemikiran yang kemudian di bawah pada saat itu. Saya ulangi, mengawal gagasan dan pemikiran yang dibawa Muhammadiyah pada saat itu. Nah sekarang gimana kawan-kawan mau diajak suruh ngawal gagasan, ketika diajak diskusi apa cita-cita persyarikatan nggak paham. Ini bisa dipahami ini? Sehingga nggak ada kalimat kemudian Kokam tidak tahu tujuan persyarikatan Muhammadiyah. Ini ujungnya nanti larinya ke sana. Karena berbicara kemanusiaan itu kemanusiaan standar siapa? Itu yang penting. Semua hari ini berbicara kemanusiaan. Wah Amerika, Inggris, Jerman, Thailand, Belanda semua berbicara kemanusiaan. Standarnya siapa? Lah karena kita berpersyarikatan, maka standar kita adalah standar Islam. Maka itu yang membedakan sehingga doreng kita ini punya nilai, punya kualitas. Maka al-insu itu punya tanaman keilmuan. Sehingga dengan keilmuan itu akan berdampak muncul sebuah peradaban. Yang keempat, sebelum kemudian saya masuk, ini pengantar ini. Sampai jam berapa Kang Akram? Sampai jam berapa ini? 2 menit? 2 menit lagi? 1 jam lagi. Yang keempat, itu berbicara tentang khalifah. Lah, khalifah itu wali, pengganti, wakil. Jadi wakil siapa? Pengganti siapa? Pengganti Allah. Jangan jadi pengganti Allah. Loh,
Kok gitu mas? Kok ekstrim? Enggak ekstrim. Kalau ekstrim karena memang ngajinya belum selesai. Yang dimaksud khalifah itu wakil pengganti itu apa? Kita mempunyai tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Allah. Karena ada manusia yang diciptakan selaku khalifah, maka dia mempunyai tugas yang harus ditugaskan kepada dirinya. Contoh gini, ada tumbuhan bunga mawar di hutan sana, yang nyirami siapa? Pernah jenengan nyirami tumbuhan di hutan? Nggak kepikiran, itu tugas Allah, nggak usah dipikir. Tapi saat tumbuhan itu ditarik ke dalam rumah, siapa yang punya tugas nyiram? Apa hujan? Oh, bocor rumahmu. Kita yang nyiram tanaman dalam pot. Lah urusan dunia itu ditarik menjadi urusan manusia dengan bekal asbabnya itu adalah akal, fikir yang dibimbing oleh zikir. Ini bisa difahami ya? Saya khawatir kemudian kok nggak nyambung ini. Ya. Kalau nggak nyambung, anggapan nyambung ya. Itu. Sehingga kemudian saat kita menjadi pengganti wakil Allah, ya, kita mengenyam beban berat. Tetapi tidak berat. Dengan catatan al-qalilu minal mahbub katsir. Dengan catatan harus punya bekal cinta. Ngomong kemanusiaan tapi nggak punya bekal cinta, nggak jalan. Pemberian yang sedikit dari kekasih itu banyak. Contoh gini, lawan jenengan, lawan kalian, lawan kita, misalnya karena kemudian COVID ini kan ada bagian atau bagi-bagi uang misalnya, karena terpaksa misalnya, dia bagi, terus kita dapat 200.000. Kira-kira kita ceritakan nggak ke kawan-kawan, ke tetangga yang lain? Murah. Tapi maaf, ketika ada tokoh yang kita hargai, siapa mas misalnya, yang kita idolahkan, orang punya tokoh siapa? Oh janganlah, Ahmad Dahlan misalnya, punya peninggalan Ahmad Dahlan apa misalnya, diberi oleh keluarganya, ya, harganya cuma 50.000, nggak tahu peninggalannya itu apa. Kira-kira mau dibeli orang 500 jenengan lepas nggak? Yang itu nggak ada gantinya. Atau gini misalnya Anies Baswedan lah, kesini tiba-tiba, ya, kesini terus ngasih, ya pernak-pernik, harganya 50.000. Kira-kira terus di kawan kita sebelah tak gantinya 100.000, mau nggak? Nggak mau. Kita figura kita pajang di rumah, harganya mahal mana? Mahal 200.000. Tapi karena cinta, yang kecil sedikit itu menjadi banyak. Apalagi yang banyak. Lah Nabi ini memberikan sesuatu yang banyak. Di antaranya adalah hari ini kita bisa berkumpul. Siapa yang mengumpulkan ini? Nabi. Tanpa adanya Islam kita nggak berkumpul di sini. Maka kemanusiaan kita itu dibimbing dari itu semua. Maka Bashar, An-Nas, Al-Insu sama kemudian Khalifah ini harus terangkum dalam diriku kau. Mental fisiknya harus kuat, An-Nas jiwa sosialnya harus berfungsi kemasyarakatannya. Yang ketiga yaitu kemudian Al-Insu, artinya pengetahuannya harus beres. Yang keempat ia mempunyai jiwa leadership, sehingga dimanapun ia ditempatkan selesai masalah, clear. Tetapi kemudian selalu menjadi masalah ketika ia tidak mengenyam keempat ini, sehingga urusan alam semesta tidak digarap. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah gini, saya pengen sedikit nyinggung kawan-kawan. Kalau tangan kita disobek gini, terus dikasih betadin misalnya, ini nggak boleh ditayangkan ya, ini karena harus bayar royalti ini betadin. Betadin, terus tangan kita sobek dikasih itu perih atau perih itu? Perih itu. Tapi kalau tangan kita nggak luka, terus dikasih betadin, perih nggak itu? Ngaji itu kalau tersindir maka itu benar, berarti ada kesalahan dalam diri kita. Tapi kalau ngaji nggak tersindir, agenda kukam nggak tersindir, berarti ada dua kemungkinan. Satu, jenengan wapik tenan, ya. Yang kedua, zong. Pilihannya ya, itu cuma dua. Pertanyaan saya, siapa yang paling baik di antara kita hari ini?
yang tadi wapik tenan, ya segini aja, ya, saya kasih 100.000 lah. Ya. Siapa yang kemudian hari ini belum melakukan kesalahan? Tak kayak surbanku, tak tambahi surban. Ya. Siapa yang belum melakukan kesalahan hari ini? Akram? Banyak. Gak ada yang berani. Artinya apa? Nomor 1 enggak, berarti pilihannya cuma 2. Zong. Pun jelas? Artinya apa? Ada ya otokritik bagi diri kita. Maka Hasan Al-Basri mengingatkan kita, sebelum kita jauh berbicara kemanusiaan itu, tengok dirimu selaku manusia atau tidak. Jangan-jangan kita ini enggak manusia. Kalau manusia, manusia yang model seperti apa? Ikut setelan Nabi atau ikut setelannya iblis? Nah, Kokam ikut setelan yang mana? Remeng-remeng STMJ, salat terus masih jalan. Nggak bisa gitu, harus milih. Kalau ikut setelan Nabi, jelas jadinya. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengatakan gini, jadilah kader yang celeleng. Ada yang paham celeleng? Celeleng itu ketika jangkrik waktu kecil itu diadu, dikasih makan cabai sampai berkelahi, sampai kakinya patah, sampai berkelahi terus sampai mati. Artinya kader yang tangguh, bukan kader kaleng-kaleng, bukan kader main-main, tapi betul-betul kader Kokam yang siap di medan apapun. Jadi mimbar oke, lapangan oke, ranjang nasib. Itu kader elit, itu kader paripurna kalau dalam Muhammadiyah. Jadi nggak kemudian di luar kayak singa, di rumah kayak kucing. Banyak itu terjadi. Karena di akhir zaman wasairun naskal agnam. Manusia di akhir zaman itu seperti kambing. Diajak ke masjid, kambing bunyinya apa? Mbek. Kambing kalau di pasar bunyinya mbek. Kambing di kantor presiden bunyinya, di kantor pemerintahan bunyinya, dikasih dasi bunyinya, pakai peci bunyinya, namanya kambing tetap mbek. Di akhir zaman manusianya seperti kambing. Diajak baik oke, maksiat oke, Kokam oke, bolos oke, turu oke, rajin oke, sholat oke, keset oke. Jadi semua serba oke. Itu Nabi yang ngomong, bukan saya. Kaifa ya'isul ghanam indal asad wa indal dhibi wa indal kalbi. Bagaimana kambing-kambing pada saat itu bisa hidup di tengah-tengah singa, serigala ataupun anjing gila? Mati, dibantai habis-habisan. Maka cari perlindungan. Cari tuan yang punya senapan, yang punya rumah aman. Rumahnya adalah Islam. Tuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mentauhidkan Allah itu menjadi harga mati. Maka keluarnya kita dengan Kokam itu jelas rohnya. Jangan kok kemudian saya bangga dengan Kokam barang ditakoni zong. Ini penting nih. Sehingga dampak kita berbicara kemanusiaan itu apapun bentuknya enggak masalah. Karena jelas di dalam himpunan putusan tarjih dibuka nanti dalam masalah 5 itu, fisabilillah, dari situ penjelasannya apa? At-thariqu wal musil ila ma yardahu wa min kulli amalin la kalimatillah wa tanfidhi ahkami. Jalan untuk mencari keridhaan Allah, min kulli amalin, caranya apapun, silakan sakarepmu. Bebas. Mau dengan Kokam membantu, menolong dengan pemikiran, dengan harta, dengan gagasan, oke, clear. Kalimatnya wal alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Orang-orang yang beriman yang hijrah, dinamis, pemikirannya, geraknya, pola langkahnya, pola gerakannya dinamis. Jadi nggak kemudian sudah setahun atau 2 tahun mati suri ku Kang. Berapa tahun Kang? 1,5 tahun. Artinya nggak wahajaru. Kalau wahajaru itu dinamis. Muhammadiyah ini apa? Pergerakan atau yayasan? Atau kemudian PT? Gerakan dakwah. Namanya gerakan itu apa? Gerak itu diam atau bergerak? Bergerak itu dinamis. Jelas? Lah Kokam sebagai bidang
bagian daripada pemuda Muhammadiyah, anak Muhammadiyah, berarti harus dinamis. Kalau nggak dinamis itu berarti bukan gerakan, pasipan itu namanya. Ada gerakan, ada pasipan. Terus kira-kira gitulah gambarannya. Ini bisa diterima nggak ini? Sehingga kita rindu betul dengan kondisi-kondisi itu. Karena apa? Seseorang yang memegang tauhid, apapun bentuknya, itu mesti akan memunculkan solusi. Tu'ti ukulaha kullahainin bi'izni rabbiha. Dia seperti pohon yang tidak kenal musim hujan berbuah, panas berbuah, dingin berbuah, kemarau berbuah, selalu memberikan solusi. Baik kokam masih muda berbuah, ada solusi. Ya sedang-sedang kayak Mas Akram sudah mulai tua. Sedang kayak saya gitu, masih muda berbuah, tua berbuah, sepuh. Wah, ini ada senior kita, Simbah. Sehat nggih, Mbah? Alhamdulillah. Alasan apa? Yang lain, Simbah itu ikut di sini. Ya, yang lain alasannya apa? Yang sepuh seperti itu saja masih hadir berkokam. Tidak ada alasan berarti. Alasannya can keset. Maka para ulama menyentil kita. Fakullil murajji ma'alil umur bighairi ijtihadin rohautal muhala. Katakan bagi siapapun orangnya yang pengen punya mimpi besar, pengen jadi kukam, solid, gagah, pengen naik tingkat dan sebagainya, tanpa kesungguhan engkau berburu omong kosong, berburu kemustahilan. Semua itu dibangun dari kesungguhan. Termasuk urusan kemanusiaan itu kesungguhan. Niat orang bantu, tapi kalau membantunya karena urusan manusia mesti nyesel. Karena berharapnya seseorang pada manusia akan kecewa, tetapi berharapnya seseorang kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka dia akan apa? Akan gembira, akan kemudian mampu memperoleh apa yang dicita-citakan. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, singkat cerita, kenapa kemudian ini saya narasikan dan saya sampaikan? Gini, puncak dakwah ini sudah mulai masuk ke inti ini. Puncak dakwah itu kekuasaan. Kemanusiaan yang kita lakukan itu sekupnya kecil. Kalau berbicara alam semesta, maka kuasai keseluruhannya. Maka perlu diaspora kader, termasuk kader kokam, perlu berdiaspora ke semua lini untuk berbicara kebenaran. Saya pengen cerita, Palestina itu dibebaskan saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, dan yang membebaskan pada saat itu berangkat dari perang Qadisiyah. Komandan perang Qadisiyah pada saat itu adalah siapa? Singa yang kukunya tersembunyi atau singa yang tertidur, siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama asli Sa'ad bin Abi Waqqas siapa? Sa'ad Malik Az-Zuhri. Ya. Sa'ad Malik Az-Zuhri. Palestina dibebaskan yang kedua. Itu saat siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ada Zuhri sama Salahuddin. Kalau yang di sini Salahuddin Zuhri. Artinya gini, saya pengen bukan kemudian karena nama. Ada cerita panjang untuk berbicara Sa'ad bin Abi Waqqas dan kemudian Salahuddin Al-Ayyubi. Ceritanya itu panjang. Sampai munculnya Al-Fatih itu ceritanya panjang. Separuh dari tentara Al-Fatih yang membebaskan benteng Konstantin itu tidak pernah bolong sholat malam. Pasukannya nggak cuma 500, ribuan, nggak pernah bolong sholat malam. Dan pasukannya saat perang itu puasa. Daud. Dan Al-Fatih yang pada saat itu usia 21 tahun, jadi raja dunia yang mampu membebaskan benteng Konstantin itu, apa? Dia selama balik sampai usia 21 tidak pernah bolong sholat malam dan menjalankan sunnah-sunnah yang lainnya. Sehingga menjadi pimpinan itu punya dorongan ilahiyah.
Sehingga berbicara humanitas itu bagian kecil, bukan bagian besar. Karena apa? Itu cuma dampak dari perjalanan singkat kita di dunia. Maka kalau orang berpikir cabang, nggak akan muncul akar. Tetapi kalau berpikir akar, pasti akar itu akan memunculkan dahan, cabang, bahkan pohon, bahkan buah. Bisa dipahami? Maka tengok ulang, jangan-jangan kita ngomong kemanusiaan itu kemanusiaan yang semu, arahnya kemana nggak jelas. Maka perlu dibangun ulang konstruksi berpikir kita. Sehingga saya katakan gini, orang buta yang jalan terus nabrak, kira-kira nabraknya karena apa? Karena tidak lihat. Pertanyaan saya gini, apakah orang yang tidak buta ada jaminan tidak nabrak? Ada nggak? Nggak ada jaminan, artinya buta dan tidak buta bisa nabrak. Kenapa kok nabrak? Karena tidak fokus. Artinya kalau orang yang bisa melihat fokus nggak nabrak. Orang buta yang fokus dengan tongkatnya nggak nabrak juga. Beragama termasuk berkokam, kalau nggak fokus nabrak. Apalagi ngomong humanitas yang apa? Kemanusiaan yang seperti apa? Pasti nabrak. Pasti salah. Maka harus lurus. Relnya adalah rel agama Islam. Relnya apa? Persyarikatan. Relnya apa? Aturan main. Sehingga di dalam pergerakan kita ada aturan baku yang tertuang di situ. Berpemuda berkokam ada aturan mainnya. Sehingga yang kita perjuangkan ini jelas, bukan kemudian kaleng-kaleng. Bisa dipahami? Kangkrong sudah sepaneng. Ini saya lanjut, saya tutup. Cinta itu pasti ada derita. Cinta tanpa derita tidak ada jalan. Namun derita yang didasarkan pada cinta, musnahlah derita itu. Itu kaidahnya. Artinya apa? Selagi kita punya cinta dan cinta kita jelas akan tujuan, yaitu keridhaan Allah, sederita apapun itu kecil. Sederhananya gini, anak kita sakit, kira-kira kita bawa ke rumah sakit atau kemudian sengkuak sehat dewi. Rumah sakitnya 5 kilo, 3 kilo, hujan, tetap berangkat karena cinta. Kecil itu, hujan basah itu nggak masalah. Lahiran anak saya yang pertama, namanya Robiah Al-Adawiyah. Anak saya yang pertama namanya Robiah Al-Adawiyah. Jangan kemudian batin, cilik-cilik itu anak, kurang ajar itu. Anak saya yang pertama lahir saat adzan Isya. Jadi sore itu saya masih ngisi di PDM. Saya ngisi kajian di PDM, istri saya ajak naik motor kesayangan saya. Saya punya motor pitung putih, dan itu motor kelangenan ya, kesukaan. Karena nggak bisa kenceng. Ya motor lain ada tapi enak pakai itu, santai. Berdua sama istri gitu. Sudah berangkat ke PDM, ngisi pengajian. Sudah. Singkat cerita, mau Isya. Wah, langsung saya ke rumah sakit berdua. Ini udah mulai mau lahir. Karena saya berdua ke sana. Saat lahir, istri saya sesar. Karena kemudian ketuban sudah keluar dulu dan sudah mau habis. Akhirnya singkat cerita sesar, alhamdulillah selamat. Istri terbaring di ranjang karena sesar, ya. Anak nggak bisa tak ajak main-main, nggak bisa ya, karena baru lahir. Saya posisi demam. Sehingga bertiga, saya tidur di kursi, istri tidur di ranjang, yang belakang tidur bersandarkan tembok. Lelap banget itu yang di belakang. Nggak apa-apa, minimal dapat keberkahan di dalam majelis. Karena gitu, kaidahnya gitu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika. Kalau kumpul di rumah Allah ada ngaji, ada deres Quran, aman. Dapat naungan, dapat kenikmatan, dapat kemudian lindungan dari malaikat, bahkan Allah pamer. Oh ini loh umat-umatku sing luar biasa nak masjid ngaji. Ini kesayanganku. Senajan turu tetap Allah sayang. Enggak apa-apa. Tidur semua nggak apa-apa, nanti saya pulang. Arab turu, jangan rawan tek blas sih. Kok kami, ya kok kami di sini apa ini? Wis tak jak berak-berak mana ya?
Saya takbir ikut takbir ya, biar matanya terbuka gitu. Allahu Akbar. Banter aku. Harus bisa ngalahkan saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, gitulah. Saya sengaja mau membangunkan yang belakang dengan cara itu. Nah, ini sekilas info saja. Sampai mana tadi saya ngaji? Oh, lahiran. Ngapain saya cerita lahiran? Singkat cerita gini, karena saya sudah MOU dengan istri saya. MOU, Pak. Saya memang tadi saya cerita Mas Akrom. Saya MOU dengan istri saya. Jadi ini saya tolong dicatat ini, untuk yang jomblo-jomblo belum nikah. Sebelum nikah pastikan jenengan kalau nikah setelah pernikahan tidak menjadi masalah di dalam gerakan. Kalau jadi masalah itu namanya kucing. Ya, saya ulangi, kucing ada ini. Harus bisa menjadi macan. Oke ya. Saya tekan MOU dengan istri saya. Calon istri saya pada saat itu. Karena saya kebetulan dilamar oleh istri saya. Jadi saya nggak ngelamar, jadi saya pede kan gitu. Alhamdulillah saya dilamar 9 kali, terus saya tolak, yang ke-9 saya terima. Jadi ini beneran, saya nggak main-main ini. Jadi kalau kawan-kawan butuh bagaimana cara dilamar, nanti datang ke tempat saya. Tapi lihat Mas Akrom ya. Enggak. Tapi memang benar demikian. Saat kemudian saya temukan orang tua saya, clear di situ. Saat di Jogja ketemu, ya ngomong kebutuhanmu apa, ngomong orang tua saya. Jadi bukan saya yang ngomong orang tuanya, dia dulu harus ngomong ke orang tua saya, karena saya dilamar. Singkat cerita, saya omongin gini, Mbak, kalau Anda berharap setelah pernikahan selalu berdua dengan saya, cari laki-laki lain, bukan saya. Karena sudah saya wakafkan diri saya untuk umat. Alfamart, Indomaret, ini skip ya. Buka 24 jam. Kalau mubalik tidak buka 24 jam, bagaimana Islam? Bagaimana peradaban? Kalau kok kemudian tidak 24 jam, balik baik, pulang saja. Pun jelas? Woi, ini pol-polan nih, tak gas ini. Ya. Harus 24 jam. Maka cari laki-laki lain, karena bukan selera saya Anda. Mungkin itu pede saya. Saya kan menang nolak. Mau saya yang dilamar kok. Iya. Bergeningnya dinaikkan kan gitu. Jangan kemudian wah kalah gitu. Kebanyakan kan kita sudah kalah sebelum berperang. Jadi tunjukkan taring, tapi jangan kemaki. Ya orang kemudian dilamar itu kan kemudian punya daya tawar kan gitu. Maka buatlah diri kita menjadi daya tawar. Mutiara kalau jatuh dalam kotoran hewan, dalam kotoran sapi, namanya apa? Tetap mutiara. Tapi kotoran kambing, senajan kambingnya ini kambing enggak apa? Batur, ya, kok batur ya betul ya. Batur, kambing apa Mas namanya? Ini bener namanya apa ini? Domba batur. Senajan domba batur yang harganya 25, 50, 60 keluar namanya apa? Intil, apa namanya? Kotoran itu apa namanya? Intil ya? Cemendil, ya tetap cemendil. Artinya apa? Barang istimewa. Jatuh dimanapun tetap istimewa. Maka buatlah diri kita istimewa. Bagaimana mutiara itu muncul menjadi istimewa? Mutiara itu menjadi istimewa karena gesekan waktu dan gesekan derita. Piye iki maksudnya? Ada kerikil kecil yang kemudian jatuh ke sungai, sampai kemudian ke laut, terbawa ombak, tergulung-gulung, tersapu sampai kemudian ke dasar samudra. Dimakan kerang berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya menjadi mutiara dari kerikil yang kemudian tidak dipandang. Maka kita kokam harus diasah, digesek, dan kemudian ditempa. Karena manifestasi keimanan itu dengan ujian. Tanpa diujian tidak akan menjadi mutiara. Senjata kalau pengen tajam, gesek terus dengan amplas, gesek terus dengan ungkal sehingga tajam. Maka ada proses panjang, termasuk berkokam. Kalau cuma sekedar seragam kokam tuku nang njaba rampung, nggak usah ikut diksar, bisa nggak seragaman? Bisa, foto dewe pasang dewe kan bisa. Tapi kalau kemudian kita bertahap ikut diksar, ikut pelatihan, ikut ngaji, berproses dalam dinamika organisasi, jadi betul itu. Artinya kualitasnya jadi.
punya kemudian jiwa yang unggul, bukan jiwa yang rapuh. Sehingga saya katakan ke istri saya gitu, maka tidak ada istilah di rumah. Akhirnya apa? Istri saya lahiran, anak saya lahir, ya, ada suster, aman. Jadwal saya ngisi pengajian, saya harus berangkat. Saya tinggal di rumah sakit berdua. Itu kalau orang mungkin hitan nih kan gitu. Saya ngisi pengajian, jamaah ngahingi gojek gitu. Terus singkat cerita jamaah dengar katanya habis lahiran, iya tadi. Loh, lah istrinya ya di rumah sakit. Apa yang kita susahkan? Allah, ada suster, selesai. Kok kemudian kawan-kawan urusannya, waduh, wingi kumbahan omah urung rampung nih. Aduh, itu suami takut istri itu. Waduh, anak ini siapa sih ngadusi? Waduh, itu bermasalah itu. Itu mesti kemudian ada hal-hal yang nggak beres, komitmen dengan istri. Akhirnya apa? Perjuangan itu by nego. Akhirnya nego dulu dengan istri. Kalau bisa keluar, ya ikut memperjuangkan Muhammadiyah. Kalau nggak bisa, ya santai-santai. Akhirnya apa? Berkokamnya itu dikala selo, dikala waktu luang. Bukan meluangkan waktu untuk kokam. Saya nggak nyindir, nyinggung. Ingat ya, saya nggak pernah nyindir, nyinggung. Karena apa? Luka itu dikasih betadin biar perih. Berarti memang ada yang salah di dalam diri kita. Clear sampai sini? Lahirlah anak saya yang kedua. Kalau yang pertama namanya Robi'ah Al-Adawiyah. Salah satu syairnya wa aghlaqtu qalbi ala man adak. Hatiku sudah terkunci untuk mencintai selainmu ya Allah. Artinya fokusnya harus ke Allah. Itu Robi'ah Al-Adawiyah. Anak saya yang kedua namanya Ahmad Munawwir Az-Zaman. Jam 3 malam saat saya bangun, terus istri ke kamar mandi, terus kemudian pecah ketuban, hujan deras. Wah, langsung saya ambil motor karena kemudian mobil lagi dipinjam kawan, bawa motor, mantelan. Saya gendong anak saya yang pertama di depan, usia 2 tahun anak saya, yang kedua sudah mau keluar. Ya, saya bonceng istri hujan-hujan, berangkat, masukkan rumah sakit, harus lahir. Alhamdulillah lahir. Sama ceritanya. Semua ada perjuangan. Pada saat itu saya masih ngurusi PDPM, termasuk masih ngurusi pemuda, masih ngurusi kokam, masih ngurusi tapak suci, masih ngisi pengajian. Artinya apa? Semua ada tantangannya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah itu menguji kita dengan 2 hal. 1, sesuatu yang enak, 2 yang gak enak, termasuk di kokam. Lah, maka berbicara humanitas kemanusiaan untuk alam semesta itu dampak dari kedalaman pemahaman tauhid kita. Selagi dalam memahami ini, apapun bentuknya itu pilihan kita. Ini bisa dipahami ya. Maka cinta itu adalah syarat dengan derita. Sehingga berkorban seperti apapun karena kecintaannya jelas. Oh, pemuda ini jalan dakwah saya, kokam ini jalan dakwah saya, clear, selesai. Sehingga nggak ada diskusi panjang. Adanya adalah berangkat. Nanti berangkat. Saya ke sini, ini jatah 3 hari. Agenda saya di sini sebenarnya cuma 4 agenda, tetapi jadi membengkak, jadi banyak. Jadi seharusnya tadi maghrib sampai isya nggak ada agenda, jadi ada ngisi di sumber, ya. Terus hari ini nanti diskusi, besok pagi gimana mas? MTS ya, ada peresmian tapak suci ya. Sampai siang, malamnya di Takwa, besok paginya di Takwa, langsung laju, kemudian ke Wonosobo, ketemu Pak Budi mungkin, insya Allah ngisi di PDM mungkin, lanjut terus kemudian malam harus di Jogja. Artinya gini. Saya dapat pesan dari almarhum Allahu yarham bapak saya gini, kedalaman engkau di dalam memahami 2 kalimat syahadat itu menjadi solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan. Jadi kalau memahami 2 kalimat syahadat tauhid itu, apapun masalahnya itu kecil. Apalagi urusannya kok jam hore,
Itu bagian dari pengkaderan, gas. Enggak ada kalimat, wah, tolong dino ya. Waduh, hujan nih. Waduh, ini becek ya. Waduh, ini makannya masak sendiri ya. Nah, urusannya apa? Ya, enggak penting itu. Bagi saya enggak penting. Yang penting itu apa yang kita perbuat. Sehingga dengan itu layak kita pakai ini. Saya sebenarnya mau pakai ini itu ngerdek. Tahu ngerdek ya? Grogi ya. Karena kemudian saya membayangkan yang awal-awal dulu pakai ini itu seseorang yang dipanggil dengan kalimat tauhid sehingga kemudian ia tahu harus berpihak ke siapa. Bukan kemudian tahu harus dibeli siapa. Bisa dipahami ya? Maka saya tadi mengatakan diaspora kader itu menjadi salah satu kunci. Apa? Puncak dakwah itu kekuasaan. Maka tangkap semua itu. Karena kepentingan kita itu kepentingan kebenaran. Maka hari ini kita harus berebut kepentingan. Dan kepentingan kita itu kebenaran, maka rawatlah dan perebutkan kebenaran itu. Maaf ya, maaf. Kalau misalnya RT, RW, terus Pak Desa, apa? Kepala Desa, kecamatan itu, oh mas, camat, bahkan wali kota, wakil wali kota. Bayangkan kalau itu orang-orang Kokam, minimal RT RW lah, Banjarnegara Kokam kabeh RT RW nya. Jambore selesai, nggak usah bingung. Bingung nggak jenengan? Nggak usah bingung kita, wong pimpinannya jelas. Maka saat kita memegang kekuasaan itu selesai. Maka tadi saya katakan, Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan gini, agama dengan kekuasaan itu saudara kembar. Ya nggak bisa dipisahkan. Bahkan Imam Ghazali mengatakan ad-dinu bil mulki yaqwa wal mulki bid-dini yabqa. Agama dengan kekuasaan itu apa? Kuat. Kekuasaan yang berpijak pada agama itu langgeng. Lah ini harus difahami. Lah kenapa saya membahas ini? Karena jiwa kita itu jiwa keberagamaan. Maka kemuhammadiyahannya harus jelas. Ideologi gerakannya harus jelas. 1912 Muhammadiyah berdiri. Tahun 1912-an itu Turki Utsmani runtuh. Saat runtuh keberislaman secara global, maka muncul salah satu mujaddid di Indonesia, Ahmad Dahlan. 1912 memunculkan gerakan dengan spirit tauhid sehingga kita hari ini hidup di sini dan kumpul di sini. Sehingga sekali lagi saya katakan, kalau ngomong humanitas, ngomong berbicara alam semesta itu, tengok kembali bagaimana kita memahami tauhid kita. Selagi paham sudah nggak susah. Mau model apapun selesai. Oh, saya mau makan nggak jadi. Ku menangisku karena senang dangdut. Ya, dilangi. Ku menangisku karena ku bersedih. Marah nyambung, tak tutup aja lah. Orang nangis itu karena rindu, bersedih karena rindu, semua karena rindu. Artinya apa? Rindu pada sang pembawa, rindu pada sang yang dicintai, rindu pada sesuatu yang diharap-harapkan. Siapa? Nabi. Siapa? Pembawa kebenaran. Sehingga kita tahu betul turunannya. Kalau tauhid mesti turunannya demikian, karena tahu betul rindu kepada Nabi. Akhirnya apa? Mau makan, mau tidur, mau apapun teringat kekasih. Kan gitu. Saya ini bukan penggemar dangdut, tapi karena orang Pantura sering dengar di truk-truk gitu. Salahnya Kang Akrom ini. Artinya apa? Dalam segala situasi ingat selalu. Nah, dalam setiap situasi saya ingat, oh saya mau pakai peci, mau pakai baju, mau masuk masjid, melepas sepatu. Hal-hal yang kecil seperti itu semua diatur. Sehingga urusan alam semesta sudah teratur. Jelas? Saya pakai sepatu, yang dilepas itu yang kanan dulu apa kiri dulu? Jenengan lepasnya kanan dulu apa kiri dulu? Jadi komandan Kokam harus memperhatikan, kalau ada pasukan ngelepas ke kanan dulu, tapuk.
ekstrim ini. Loh, itu syariat loh itu. Wah, hari ini 22 Oktober, hari santri kok. Jenengan kok jadi begundal? Jadilah santri. Pangapunten, ini bukan menghina, cuma melecehkan saja. Gak apa-apa ya, saya izin loh ini ya. Boleh ya? Kalau nggak diizinkan saya tutup. Sudah 1 jam ini kan. Belum pedes mulut saya, nggak disuguhi minuman kok. Saya boleh minta minum dulu. Ya kan saya juga nyindir. Karena apa? An-nasu kulluhum mauta, kata Ahmad Dahlan gitu. Kebanyakan manusia itu mati, tidak peka, pekok. Nggak peka, ustadznya dari tadi ngomong nggak disuguhi air minum itu nggak peka. Saya minum dulu ya. Jamuri nggak ada suguhan minum. Saya minum dulu ya. Semoga ada semua tersinggung. Semua ini. Nah, ini saya cuma nyinggung betul ini. Biar kemudian kita peka. Bagian kemudian berbicara humanitas dan berbicara alam semesta, itu berbicara kepekaan. Ahmad Dahlan sudah mengatakan dalam falsafah pertamanya, an-nasu kulluhum mauta. Kebanyakan manusia itu tidak peka. Jadi asik dengan dirinya, asik dengan agendanya, tapi tidak peka dengan sekelilingnya. Bisa difahami? Ya, ini contoh saja ini. Ya. Semoga nanti melebar ke yang lain, melebar lagi kan gitu. Ya. Ini saya bawa sendiri lagi. Aduh ya Allah. Memang ini tanggal berapa ini Kang? 22, saya catat tanggal 22 sebagai hari santri. Pada saat itu hari kepekaan kamu. Enggak peka kok. Ya, harus peka. Ya, ini ya. Itu kata Ahmad Dahlan, bukan saya. An-nasu kulluhum mauta ilal ulama, kecuali orang yang tahu, kecuali ulama. Maka ia akan mampu menyelesaikan permasalahan. Kalau orang nggak tahu, itu mesti ya ngawur. Tapi kalau tahu, langkahnya mantap, langkahnya tegas, langkahnya sigap. Itu kalau tahu. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, matolat fikratum ri'in qadun ila fahima, wa ma fahima illa alima, wa ma alima illa amila. Orang itu kalau berpikir mendalam, penuh perhitungan, maka ia akan faham. Kalau faham maka ia kemudian akan manggut-manggut. Oh iya benar ya. Kalau setelah membenarkan dan tahu manggut-manggut, maka selanjutnya ia akan mengerjakan. Maka apapun yang kita ketahui harus betul-betul atas dasar pemikiran yang mendalam. Bisa dipahami? Termasuk kita duduk di sini. Oh, saya duduk di sini tuh ngapain tuh? Apa kemudian ya karena di luar hujan terus saya duduk selonjor di sini. Terus ketika ditanya siapa pematerinya? Radong, orang ngerti. Apa materinya tadi? Sembuh babel belas, ora paham. Wah, percuma ke jamuri. Cuma sekedar jamurinya hilang, cuma huri-huri tok. Ya. Jamnya lewat, berlalu waktunya, sia-sia, hurinya dapat. Kan gitu. Namanya jam huri. Jadi jamnya yang lewat dibuat huri-huri tok. Ya. Itu yang terjadi akhirnya. Kembali lagi kawan-kawan. Maka kenapa kemudian saya minum air ini? Biar kemudian kita tahu sesungguhnya sumbu kita di mana. Saat saya minum air ini apa yang saya rasakan? Apa Pak? Seger? Enggak, batin saya. Kebacut panitia. Enggak, saya enggak nyinggung, nyindir. Ya. Saya ketika minum air ini, yang saya rasakan bukan segar saja, bukan hanya nikmat, tetapi bibir sang kekasih yang saya kecup. Seperti mengecup bibir sang kekasih. Karena betul-betul ada kenikmatan di dalamnya. Karena kita memahami betul jalur ketauhidannya siapa. Air saya kemas, saya masukkan dalam sini, ya. Itu ada proses yang panjang. Dimasak, airnya ngambil dari mana? Dari sumur dari mana? Sungai bawah tanah airnya dari mana? Gunung airnya dari mana? Air hujan airnya dari mana? Tumbuhan laut yang menguap atau airan yang menguap, kan gitu. Proses hidrologi yang panjang. Pertanyaannya, siapa yang menjalankan air itu? Kebetulan atau tiba-tiba? Kebetulan betul? Tidak kebetulan. Siapa yang menjalankan itu? Allah.
Am anzaltumuhu minal muzni am nahnu minal munzilun, kata Allah gitu. Kamu atau aku Allah yang menurunkan air ini? Allah. Artinya apa? Kalau saya tahu Allah yang kemudian menjalankan air ini sampai ke sini, berarti apa? Harus ada kesyukuran. Saat tangan Allah yang menjalankan ke sini, sedangkan Allah itu kekasihku, maka bibir sang kekasihlah yang saya jumpai. Artinya apa? Segala sesuatu dipandang dengan kenikmatan. Ayyushkaro fala yukafar. Maka indikator ketakwaan seseorang itu bersyukur. Di awal tadi saya katakan. Maka disyukuri, senajan kemudian tidak disuguhi, ya saya bawa sendiri. Kan gitu. Saya tetap bersyukur. Kapok arep ngundang aku, salah ya. Semoga cukup di sini, jangan diundang lagi ya. Biar tidak tersinggung. Jadi kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah. Akhirnya apa? Wahajar wajahatu fisabilillah. Kesungguhannya itu di jalan Allah, bukan di jalan yang lain. La fisabilillah itu realnya dua. Lillahi kalimatillah wa tanfidhi ahkami. Di dalam menegakkan kalimat Allah dan menegakkan hukumnya. Selagi dalam dua hal pondasi ini yang difahami, itu berarti jihad fisabilillah. Kesungguhannya di dalam jalan Allah. Di amal, oh duit ini kok duit, harta, ya dengan harta. Punyanya kok kemudian anfus itu keringat misalnya, tenaga, termasuk pemikiran, termasuk saat rapat, bantah-bantahan, pemikiran, adu argumen, itu anfus. Jadi jangan saat rapat, idem, malu, idem malu, itu apa itu? Kalau wajah itu bi amwalikum wa anfusihim, bi amwalihim wa anfusihim, salah satu di antaranya anfusihim itu pemikiran. Maka saat diskusi misalnya, kok kemudian kurang masuk, kurang tepat, sampaikan pendapat kita. Apalagi kita kokam. Kok kemudian untuk kokam takut menyampaikan aspirasi, ya sudah, bubar saja. Bisa dipahami ya? Wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Kalimatnya a'dham. A'dham itu isim tafdhil. Bukan azim. Azim itu tinggi besar. Tapi a'dham itu lebih tinggi. Isim tafdhil. Jadi ada sesuatu yang lebih. Jadi kalau orang iman hijrah bersungguh-sungguh dinamis, kesungguhan di jalan Allah dengan harta ataupun dengan jiwanya, itu darajatan indallah, a'dham, tinggi. Derajatnya tinggi di sisi Allah. Tidak hanya sekedar tinggi, tapi tinggi sekali. Wa ulaika humul faizu. Ujungnya kita termasuk orang sukses. Jadi kokam kalau ujungnya nggak sukses, mau daftar? Ya mending nggak usah daftar. Tapi kalau jadi kokam diantarkan ke pintu surga, mau? Salah satu yang difahami dahlan adalah dengan persyarikatan ini kita berusaha mengantarkan jamaah untuk masuk ke dalam pintu surga. Jadi saat bermuhammadiyah, berkokam, berpemuda itu berlantang, tegas, jelas, bukan kaleng-kaleng. Bisa dipahami ya? Ini kaki saya sudah mulai capek ini. Kalau dijadwal sudah selesai ini seharusnya ini. Ya sedikit saya tambah ya. Sedikit saya tambah. Nanti sesi tanya jawab atau gimana? Tanya jawab ya. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, biar kemudian tidak melebar, sekali lagi saya sampaikan, world view kita menjadi penentu, cara pandang kita menjadi penentu. Lah cara pandang tauhid itu menentukan sikap langkah kita. Kalau kemudian sikap bertauhidan kita jelas, keterpihakan kita jelas, maka insya Allah langkahnya jelas. Lah bagaimana biar jelas? Karena kita butuh pembimbing, maka ikuti aturan organisasi. Yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu di dalam keberjamaahan. Persyarikatan ini sudah 2 abad, teruji, terasah dan mengasuh umat manusia khususnya di Indonesia. Sehingga apa? Fahami betul aturan main organisasi dan kemudian berpikirlah untuk memberikan apa, bukan mendapatkan apa. Berbicara humanitas dan merawat alam semesta, ketika berpikir saya dapat apa, maka tidak akan terbukti humanitas dan hal yang berkemajuan itu tidak akan terbukti. Tetapi saat kamu mau memberi apa dan saat kita kemudian berpikir saya harus berbuat apa, maka di situ akan muncul kalimat humanitas ataupun berpikir berkemajuan. Sehingga berpikirnya itu ke depan, bukan berpikir hari ini, berpikir jangka pendek ataupun jangka panjang.
dalam bahasa lain disebut dengan ahdaful aghraq sama ahdaful wasail. Ada tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang. Saya kira itu sebagai pemantik ya. Karena hari ini mau diskusi tanya jawab, tapi sebelum saya lemparkan ke kawan-kawan, biasanya kukam itu siap kerengan, siap gelut, tapi kontakon rawani. Biasanya kontakon rawani, kerengan siap, ya, apel siap, jambore siap, udanan gosik, takon gosik, ngelih gosik. Biasanya demikian. Semoga di sini tidak ya. Insya Allah saya pastikan di sini tidak. Tapi yang di situ saya nggak tahu. Begitu ya. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.